Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Husnul Khatimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita baru saja melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu isya sambil melanjutkan kajian yang berkaitan dengan ilmu waris. Yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait KHI. Ya. Apa itu KHI, Pak? Apa itu KHI? Kompilasi hukum Islam. Ya, KHI itu kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam KHI di situ dibahas ada 3 pembahasan besar. Yang pertama ada perkawinan, yang kedua ada pewarisan, dan yang ketiga ada pewakafan. Ya. Dan KHI ini menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan perkara waris. Ya. Makanya kalau ada kasus waris, kalau dibawa ke pengadilan agama, nanti para hakim akan merujuk ke dalam KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Nah, pertanyaannya, apakah semua pasal-pasal dalam KHI itu sudah sesuai aturan waris? Ya, apakah semua pasal-pasal yang ada dalam KHI sudah sesuai dengan ilmu waris ataukah tidak? Nah, ini menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, KHI dalam perspektif ilmu waris. Di Indonesia ada 3 hukum, ada 3 aturan hukum terkait waris. Ya. Yang pertama ada hukum waris Islam. Nah, ini yang bagus, ini yang murni. Ya. Belum ada perubahan, belum ada pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ulama-ulama terdahulu. Ini yang bagus, hukum waris Islam yang sudah kita kaji beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada KHI. Ya, KHI. Nah, inilah yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan agama. Kemudian yang ketiga ada hukum adat. Ya, ada hukum adat. Sebagian wilayah itu masih menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Nah, oke, kita akan bahas terkait KHI. Ya, bagaimana KHI dalam perspektif ilmu waris. Nah, sebelum kita menyebutkan beberapa pasal di dalam KHI yang tidak sesuai ilmu waris, ya, kita tidak mengatakan semua tidak sesuai ilmu waris, enggak juga. Banyak pasal-pasal yang sesuai. Nah, cuman ada beberapa pasal yang memang tidak kita temukan pasal tersebut dalam ilmu waris. Ya. Nah, sebelum itu kita akan sebutkan terlebih dahulu bagaimana sejarah pembentukan KHI. Kok bisa muncul KHI ini, gimana sejarahnya? Ya. Nah, jadi pada tahun 1958 Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah ketetapan Kementerian Agama tentang 13 kitab fikih klasik ia menjadi rujukan para hakim di lingkungan peradilan agama. Jadi sebelum tahun 1958 itu tidak ada aturan baku, ya, bagaimana hakim memutuskan perkara, itu tidak ada. Jadi tergantung wawasan hakim tersebut. Nah, kalau hakimnya misalnya kebetulan dia lulusan Timur Tengah misalnya dan menguasai mazhab Hambali, ya sudah, ketika dia pulang ke Indonesia memutuskan perkara sesuai ilmu yang sampai kepada dia, ilmu yang dia ketahui. Nah, kalau hakimnya misalnya belajar ke Mesir, mendalami mazhab Syafi'i, jadi ketika dia datang ke Indonesia jadi hakim, maka dia akan memutuskan sesuai dengan mazhab Syafi'i.
tergantung kemampuan dan keilmuan hakim tersebut. Ini sebelum tahun 1958. Sehingga apa yang terjadi? Muncul putusan pengadilan, kasusnya sama, tapi keputusannya berbeda. Ya, kasusnya sama. Kok bisa keputusannya? Ya, karena memang para hakim pada saat itu belum ada aturan baku kitab apa yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara, itu belum ada. Sehingga pada tahun 1958 baru Kementerian Agama menetapkan ada 13 kitab yang harus dikaji oleh para hakim dalam memutuskan perkara. Dan mayoritas kitab tersebut bermadzhab Syafi'i. Beberapa ada kitab perbandingan mazhab, ya. Tapi mayoritasnya saya bisa mengatakan sekitar 70%-nya itu bermadzhab Syafi'i. Di buku saya sudah saya tulis tuh, ya, kitab apa saja yang dijadikan rujukan oleh para hakim ketika memutuskan perkara. Nah, pada tahun 1985, ya, ternyata 13 kitab tersebut juga tidak bisa menyatukan keputusan para hakim. Karena jangankan perbedaan pendapat antar mazhab, kadang-kadang dalam internal mazhab pun ada perbedaan pendapat. Sehingga terjadi hal yang sama. Satu perkara, satu kasus yang sama, tapi kok keputusannya berbeda-beda. Ya. Sehingga pada tahun 1985 keluarlah surat keputusan bersama atau SKB Mahkamah Agung dan Kementerian Agama tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jalur jurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Namanya aja kompilasi, jadi tidak murni hukum Islam. Ada campur adat di situ, ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Ya. Semenjak itu dimulailah penulisan naskah KHI dengan melibatkan cendekiawan Muslim dan akademisi. Sedangkan para kiai yang berada di pondok pesantren atau kiai-kiai yang tradisionalis itu tidak dilibatkan. Itu tidak dilibatkan. Maka sampai hari ini KHI ini tidak diterima oleh para kiai. Coba kalau Bapak punya teman kiai misalnya, coba tanya, Pak Kiai, bagaimana pendapat Kiai tentang KHI? Langsung dia tolak itu, ya. Karena ketika perumusan naskahnya para kiai tidak dilibatkan. Sehingga ada beberapa pasal dalam KHI yang memang tidak sesuai dengan ilmu waris. Karena yang dilibatkan hanya cendekiawan Muslim dan akademisi, ya, yang pada saat itu. Ya. Kemudian selesai penulisan naskah KHI ini sekitar 2 tahun. Ya. Pada tahun 1987 naskah KHI selesai ditulis lengkap dengan bab dan pasal-pasalnya yang berwajah perundang-undangan. Dalam KHI terdapat 3 pembahasan besar, yaitu kitab perkawinan, kitab pewarisan, dan kitab pewakafan yang diuraikan dalam 229 pasal. Segini tebal KHI-nya. Ya. Jadi ketika saya nulis buku itu, saya nggak tahu udah berapa kali saya khatam pasal tentang waris, ya. Karena saya lihat sesuai nggak dengan aturan waris, sesuai. Yang nggak sesuai saya keluarin. Ya, saya masukin di buku saya tersebut. Nah, pada tahun 1988 naskah KHI diserahkan Menteri Agama yang pada saat itu Kiai Haji Munawir Sadzali, ya mungkin Pak Imam ini kenal kali ya, pernah merasakan zaman beliau mungkin, ya, 88. Nah, ini diserahkan kepada Presiden Soeharto pada saat itu untuk memperoleh bentuk yuridis agar bisa digunakan dalam putusan-putusan perkara di lingkungan peradilan agama. Ya. Nah, pada tahun 1991 Presiden mengeluarkan instruksi, yaitu Impres nomor 1 tahun 1991 yang menginstruksikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan KHI ini serta menggunakannya di lingkungan pemerintahan dalam hal hukum Islam. Maka semenjak saat itulah tahun 1991 semua keputusan para hakim berdasarkan KHI. Ya. Semua keputusan para hakim berdasarkan KHI semenjak tahun 1991 sudah resmi itu. Ya. Nah, itu sejarah pembentukan KHI. Nah, kemudian
pasal-pasal apa saja yang tidak sesuai dengan ilmu waris yang ada dalam KHI. Ada beberapa pasal. Yang pertama, pasal 185 tentang adanya ahli waris pengganti. Ya. Tentang adanya ahli waris pengganti. Itu disebutkan pada ayat yang pertama, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, ya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Salah satu isi pasal 173 terkait tentang penggugur waris, ya, penggugur waris. Ya, artinya selama anaknya tersebut tidak melakukan hal-hal yang menggugur hak waris, dia bisa menggantikan posisi bapaknya. Itu yang maksud dengan ahli waris pengganti. Kemudian ayat yang kedua, bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Itu hidup nggak Pak mic-nya? Nah, hidup nggak tuh? Bisa. Nah, coba Bapak perhatikan, ini saya akan jelaskan terkait ahli waris pengganti ya. Misalnya almarhum meninggal dunia tahun 2022. Ya. Ini kakeknya meninggal dunia tahun 2022. Oke. Beliau memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Sebelum beliau meninggal dunia, anak laki-laki yang pertama meninggal dunia duluan tahun 2020. Ya. Ini meninggal dunia tahun berapa, Pak? 22. Ini meninggal dunia tahun 2020. Artinya anak laki-laki yang pertama sudah meninggal dunia duluan sebelum almarhum, ya. Nah, di dalam KHI, nah, beliau kan sudah kosong posisinya ini, maka digantikan oleh anaknya di dalam KHI. Jadi posisi bapaknya ini yang sudah tidak ada, maka digantikan oleh anaknya. Itu dalam KHI, ya. Itu dalam KHI digantikan oleh posisi anaknya. Ini makanya ini dinamakan ahli waris pengganti. Ya. Nanti akan kita lihat apa dalil apa namanya atau siapa inisiator munculnya ahli waris pengganti dan apa dalilnya, hujahnya, nanti akan kita lihat. Yang penting Bapak faham ya apa yang maksud ahli waris pengganti. Ya, begini kisahnya. Ya. Oke. Karena kalau dalam fikih waris Islam ini nggak bisa dapat warisan nih. Semua nggak bisa dapat warisan nih cucu. Kenapa Pak? Kenapa? Hah? Oke lah, ini bapaknya meninggal. Ini kenapa nggak dapat warisan? Nah, ada anak laki-laki, ya. Kan pernah kita bahas itu. Kalau ada anak laki-laki, maka semua cucu terhijab. Karena ada anak laki-laki, ini semua nggak dapat warisan nih. Karena jalurnya sudah di-cut oleh anak laki-laki. Ya, maka sering saya sampaikan, anak laki-laki adalah ahli waris yang paling kuat dalam menghalangi ahli waris lain untuk masuk ke ring pertama. Ya, jadi dalam fikih waris ini nggak dapat nih. Sepakat para ulama waris nggak dapat nih, karena ada anak laki-laki. Ya, tapi dalam KHI bisa dapat. Nah, itu dalam KHI, ya. Nah, apa landasan hukum ahli waris pengganti? Nah, ini penting, ya. Kok bisa muncul pasal bertentangan dengan waris? Semua ulama waris. Kok bisa? Nah, ternyata ini inisiatornya. Inisiator pertama yang mencetus lahirnya ahli waris pengganti adalah Profesor Hazairin, ya. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran pada tahun 1956. Nah, di dalam buku tersebut, nah, beliau menafsirkan ayat surah An-Nisa ayat 33. Allah berfirman, "Walikullin ja'alna mawaliya."
Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 33 Allah berfirman, "Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Bagi setiap laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Nah, Profesor Hazairin menafsirkan mawali ini sebagai ahli waris pengganti. Ya. Sebelum beliau tidak ada satupun ulama yang menafsirkan seperti itu. Ya. Beliau orang yang pertama yang menafsirkan mawali sebagai ahli waris pengganti. Padahal sebelum beliau tidak ada satupun ulama yang menafsirkan mawali itu sebagai ahli waris pengganti. Karena yang benarnya adalah para ahli waris saja, tidak dikatakan ahli waris pengganti. Ya, makanya pasal tentang ahli waris pengganti ini di dalam internal orang yang merumuskan naskah KAI ini pun terjadi kontroversial. Ini kita masukin ini jadi nggak pasalnya ini? Itu di dalam internal mereka pun terjadi perdebatan, ya, karena memang tidak kuat hujah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum waris? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, penamaan yang salah. Ya, jadi istilah ahli waris pengganti itu nggak ada. Ya, istilah ahli waris pengganti itu tidak ada, karena di dalam rukun waris itu cuma 3. Yang pertama pewaris, orang yang punya harta. Yang kedua ahli waris yang menerima harta. Dan yang ketiga ada harta warisat. Tidak ada istilah ahli waris pengganti. Ya. Karena orang yang meninggal dunia duluan setelah almarhum itu bukan ahli waris. Ya, ini coba kita lihat ke belakang. Nah, kemarin pernah kita sampaikan kaidah ahli waris, ya. Siapa yang maksudnya ahli waris? Orang yang hidup ketika almarhum meninggal dunia. Nah, ini meninggal dunia tahun berapa? 2022. Ketika beliau meninggal dunia, berapa anaknya yang hidup? 2. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Inilah ahli warisnya. Nah, sedangkan anak yang sudah meninggal dunia duluan itu bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Nah, jangankan cucunya, bapaknya saja bukan ahli waris. Bagaimana mau digantikan oleh cucunya? Bapaknya saja bukan ahli waris. Ya. Makanya penamaannya aja sudah keliru. Ahli waris pengganti. Apanya ahli waris? Ini aja bukan ahli waris. Karena meninggal dunia sebelum almarhum. Ya. Apalagi cucunya. Bapaknya saja bukan ahli waris. Ya, ini tanggapan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, syarat mewarisi tidak terpenuhi. Ya, syarat mewarisi tidak terpenuhi. Ada 3 syarat mewarisi. Yang pertama, wafatnya pewaris. Ya. Yang kedua, masih hidupnya ahli waris. Itu sudah meninggal dunia. Ya, syarat mewarisi tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, adanya mawani. Nah, jadi dalam kasus ahli waris pengganti itu tidak terpenuhi syarat yang kedua. Masih hidupnya ahli waris. Nah, yang tadi kan sudah meninggal dunia, sehingga dia bukan ahli waris. Ini tanggapan yang kedua. Kemudian tanggapan yang ketiga, terlihat pasal ini tidak konsisten, ya. Karena di dalam kaedah itu hukum pengganti sama seperti hukum yang diganti. Kalau memang anak bisa menggantikan posisi bapaknya, seharusnya bagian anaknya itu sama dengan bagian bapaknya. Tapi di dalam KAI enggak. Bagian ahli waris pengganti itu tidak boleh sama dengan yang digantikannya. Ini menyisi kaedah yang menyebutkan yaqumul badal makanal mubdal idza ta'adzara mubdal minhu. Hukum pengganti sama seperti hukum yang diganti. Ya, ini tidak terpenuhi. Ya. Dan yang terakhir ini yang menyelisihi semua ulama waris. Yang poin yang keempat nih. Cucu terhalangi dengan adanya anak laki-laki. Ya. Cucu terhalangi dengan adanya anak laki. Ini sepakat para ulama, sepakat semua ulama waris. Hal ini disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya. Nah, beliau mengatakan
salah satu jenis hajab, ya, penghalang waris, hijab hirman, yaitu hajab yang membuat ahli waris terhalangi untuk mendapatkan warisan secara total, seperti kakek yang terhalangi oleh ayah, cucu yang terhalangi oleh anak, ya. Jadi ahli waris pengganti ini menyelisihi semua ulama waris, ya. Karena ulama waris menetapkan bahwasanya kalau ada anak laki-laki maka semua cucu-cucu terhijab, tidak dapat warisan. Ya. Itu pasal yang pertama, ya, tentang ahli waris pengganti yang tidak sesuai dengan ilmu waris. Makanya kadang-kadang yang susah ini kita sebagai konsultan waris, Pak. Kita maunya menerapkan hukum waris Islam. Ya. Nanti di antara anak ahli waris dia punya pikiran lain. Mungkin dia pernah belajar dulu ketika di kampus mungkin tentang KHI, maka dia akan bawa KHI. Enggak, saya maunya menggunakan KHI. Ya. Nah, yang bingung kita. Nah, kadang-kadang kita sampaikan di awal, ini mau kita selesaikan secara hukum Islam atau menggunakan KHI. Kalau menggunakan KHI silahkan Pak Pengadilan Agama. Karena kita nggak berani memutuskan dengan berdasarkan KHI. Ya. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak membagi harta warisan sesuai aturan waris, kan ada 3 ancamannya, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan melampaui batas dalam pembagian harta warisan. Artinya tidak membagi harta warisan sesuai aturan waris. Ancamannya yang pertama, yudkhilhu naron, Allah akan masukkan orang tersebut ke neraka. Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walaupun para ulama tafsir mengatakan masuk kekal di dalamnya adalah lamanya di neraka. Karena seorang muslim yang memiliki iman sekecil apapun, suatu saat nanti dia akan keluar dari neraka, tidak akan kekal, ya. Dan ancaman yang ketiga, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang hina. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 14, beliau mengatakan, kenapa orang yang membagi harta warisan tidak sesuai aturan waris begitu keras ancamannya? Beliau mengatakan, kaunuhu ghayyara ma hakamallahu bihi, kata Imam Ibnu Katsir, karena orang tersebut berusaha merubah hukum yang telah Allah tetapkan. Makanya ancamannya berat, ya, bukan hanya tidak mengamalkannya, tapi dia berusaha merubah hukum yang telah Allah tetapkan. Makanya ancamannya keras, ya. Nah, ini yang pertama, pasal yang tidak sesuai dengan ilmu waris. Kemudian yang kedua, ada pasal yang 96 tentang harta gonogini, ya. Jadi harta gonogini itu harta yang dihasilkan setelah pernikahan, ya. Misalnya ada seseorang menikah dengan seorang perempuan, dari hasil pernikahan tersebut dia berusaha, dia bekerja, dapatlah harta 1 miliar. Kemudian suami meninggal dunia, maka harta 1 miliar tersebut sebelum dibagi waris itu dibagi 2 dulu, 50% untuk istrinya, ya, 50% berikutnya baru untuk ahli warisnya. Nanti istri dapat lagi 1/8 dari 50% tersebut. Nah, ini harta gonogini, ya. Nah, disebutkan dalam pasal 96 tentang harta gonogini, ayat 1 yang menyebutkan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, ya. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Artinya kalau ada seseorang menikah dengan seorang perempuan, setahun kemudian suaminya meninggal dunia. Nah, karena suaminya memang pengusaha sehingga hartanya ada 10 miliar misalnya, ya. Nah, jadi begitu dia meninggal dunia, 5 miliar langsung menjadi milik istrinya, ya. Padahal laki-laki ini sukses itu adalah berkat doa dan pendidikan dari orang tuanya. Masa orang tuanya lebih sedikit bagiannya dibandingkan istri yang baru dia kenal setahun yang lalu, ya. Maka di situ tidak adilnya adanya istilah harta gonogini, ya. Nah, apa landasan hukum harta gonogini? Yang pertama, uruf atau adat kebiasaan, ya.
Jadi sebelum muncul KHI, budaya orang-orang Indonesia sejak lama telah menjalankan praktek harta bersama. Jadi praktek harta bersama ini teorinya harta istri, harta suami, harta istri. Itu yang berlaku di masyarakat kita Indonesia. Bahkan sebelum ada KHI, ada tradisi seperti itu, ya. Nah, karena tradisi inilah yang melatar belakangi munculnya pasal-pasal dalam KHI yang berkaitan dengan harta gonogini. Jadi ibaratnya kalau orang sudah menikah, ya sudah semua yang dihasilkan setelah pernikahan menjadi milik bersama. Saya katakan seperti itu, ya. Ini yang pertama landasannya. Yang kedua ada syirkah abdan, ya. Apa itu syirkah abdan? Dalam bab muamalah dikenal adanya syirkah antara dua pihak, ya, atau lebih dalam sebuah usaha yang kemudian hasil dari usaha tersebut menjadi milik bersama dan dibagi sesuai kesepakatan, ya. Apa yang dilakukan oleh suami dan istri adalah syirkah abdan, ya. Artinya suami bekerja menghasilkan uang dari usahanya dan istri membantu memenuhi kebutuhan suaminya di rumah sehingga menunjang kinerja suami dalam menghasilkan penghasilan dari usahanya. Artinya begini, begitu suami dia bekerja, maka semua perlengkapan, persiapan dilakukan oleh istri. Masak, kemudian setrika pakaian, cuci pakaian. Nah, itu dianggap istri bekerja pada suami. Sehingga apa yang dihasilkan oleh suami itulah sama milik dengan istri, ya. Nah, itu landasan hukum harta gonogini, ya. Nah, kemudian bagaimana harta gonogini dalam pandangan ilmu waris, ya. Bagaimana pandangan harta gonogini dalam perspektif ilmu waris? Yang pertama, kepemilikan dalam Islam didapat dengan 4 cara, tidak ada yang kelima, ya. Kepemilikan atau berpindahnya kepemilikan itu didapat dengan 4 cara, tidak ada yang kelima. Yang pertama dengan warisan, waris. Ada orang tua meninggal dunia, nah kita sebagai anaknya dapat harta tersebut. Ini yang pertama, berpindah kepemilikan. Yang kedua dengan wasiat, ya, dengan wasiat. Seseorang mewasiatkan kepada orang lain sehingga ketika dia meninggal dunia maka dia dapat harta dari wasiat tersebut. Yang ketiga hibah atau hadiah. Yang keempat jual beli. Makanya pernikahan tidak berarti berpindah kepemilikan, enggak. Ini kita menikah dengan istri, bukan berarti semua harta kita juga harta istri, enggak. Ya, enggak seperti itu. Nah, maka dalam Islam itu harta istri, harta suami, akan tetapi suami punya kewajiban menafkahi istrinya. Yang lebih jelas lagi, dalil lebih jelas lagi tentang tidak adanya harta gonogini dalam Islam adalah hadis Hindun, istri Abu Sufyan, ya. Jadi ketika Hindun dan Abu Sufyan masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathul Mekah. Nah, ketika mereka sudah Islam, sudah Muslim, Hindun mendatangi Nabi SAW, ya. Karena Abu Sufyan ini meskipun dia panglima perang di zaman jahiliyah, ya, tapi urusan nafkah kepada istri itu pelit, ya, sehingga memberikan nafkah untuk istri dan anaknya tidak cukup. Nah, akhirnya Hindun curhat kepada Nabi, cari solusi. Hindun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini laki-laki pelit, ya. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani. Abu Sufyan ini kalau kasih nafkah enggak cukup untuk memenuhi kebutuhanku dan enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku. Nah, kemudian Hindu bertanya, illa ma akhaztu min malihi bighairi ilmi. Kecuali kalau aku ambil dari dompetnya dia tanpa sepengetahuannya. Ya, Abu Sufyan lagi tidur, oh ada dompet nih, ambil duitnya untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Nah, kemudian Hindun bertanya, fahal alayya fi dzalika min junah? Wahai Rasulullah, dosa enggak aku mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya? Apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik. Nabi mengatakan, silahkan ambil dari hartanya dengan cara yang baik,
yang sekiranya cukup memenuhi kebutuhan nafkahmu dan anak-anakmu, nggak boleh lebih. Ya. Jadi kalau ada istri kurang dinafkahi oleh suaminya, maka boleh bagi istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suaminya, dengan syarat benar-benar untuk kebutuhan nafkah. Karena nafkah itu hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, makanya murid Abu Hurairah pernah bertanya kepada beliau, wahai Abu Hurairah, bolehkah seorang perempuan bersedekah dengan harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya? Boleh enggak? Maka Abu Hurairah menjawab, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus atas sepengetahuan suaminya, harus atas izin suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya harta suami bukanlah harta istri. Ya. Kecuali kalau memang dua-duanya punya usaha. Ya, misalnya suami yang modalin usaha jualan, misalnya restoran, istri sebagai kasir yang jaga usaha tersebut atau yang menjalankan usaha tersebut, itu baru ada harta bersama. Maka nanti kalau suami meninggal dunia, itu baru sah harta tersebut dibagi dua, jika tidak diketahui berapa persentase harta istri dan berapa persentase harta suami. Itu baru ada istilah harta bersama. Tapi kalau istri hanya di rumah saja, misalnya hanya suami yang bekerja, maka sini tidak ada istilah harta gono gini. Nanti kalau suaminya meninggal dunia, maka semua harta yang dia miliki menjadi harta warisan. Dari situlah nanti istri mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Itu yang kedua. Ya. Kemudian berikutnya, KHI pasal 211 tentang hibah waris. Ya. Nah, di dalam KHI disebutkan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ya, misal ada seseorang memiliki 3 orang anak. Ya, anak yang pertama Ibrahim, yang kedua Muhammad, yang ketiga Fatimah. Nah, ketika sebelum ayahnya meninggal dunia, dia pernah menghibahkan rumah kepada Ibrahim, anak yang pertama. Mungkin karena Ibrahim sudah menikah, butuh tempat tinggal, sehingga dihibahkanlah rumah tersebut. Nah, ketika almarhum meninggal dunia, ketika bapaknya meninggal dunia, maka rumah yang sudah diberikan kepada Ibrahim itu dianggap sebagai harta warisan. Ya, padahal dalam ilmu waris enggak. Dalam ilmu waris itu harta hibah ya harta hibah, harta warisan ya harta warisan. Artinya meskipun Ibrahim telah mendapatkan harta hibah dari bapaknya, nanti dia tetap memiliki hak waris dalam harta peninggalan orang tuanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir pasal 209 tentang wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Ya. Jadi kasusnya begini, ada orang menikah tidak punya keturunan. Ya, kemudian dia adopsi anak orang lain, dia diangkat menjadi anak angkat. Anak angkat kan bukan ahli waris. Nah, kalau dia meninggal dunia, kemudian belum memberikan wasiat apa-apa kepada anak tersebut, ya, maka nanti hakim akan mengambil alih. Ya, hakim akan memutuskan diberikan wasiat wajibah. Ya, dalam ilmu waris itu nggak ada wasiat wajibah, karena arti wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh hakim. Nah, karena hakim melihat ini anak angkat ini tidak dapat harta sama sekali kalau tidak ditetapkan wasiat wajibah. Ya. Nah, mungkin wasiat wajibah ini masih bisa diterima ya sebagai solusi. Mungkin orang tuanya mungkin anak angkat ini punya kontribusi dalam kesuksesan usaha orang tua angkatnya. Nah, ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, kan dia nggak dapat apa-apa. Malah saudara dari orang tua angkatnya ini yang tidak punya kontribusi apa-apa dalam bisnisnya itu malah mendapatkan semua harta warisan. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi. Ya. Makanya di beberapa lembaga fatwa seperti Mesir misalnya, itu sudah menetapkan adanya wasiat wajibah. Jadi seandainya ada kasus, kemudian seseorang meninggal dunia dan belum memberikan wasiat apa-apa kepada anak angkatnya, nah biasanya hakim akan menetapkan. Jadi sebelum diberikan harta ini kepada ahli waris, hakim langsung mengambil keputusan adanya wasiat wajibah. Dan ketentuan wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi dari 1/3, maksimal 1/3. Ya.
Mungkin yang ke pasal yang ke-209 ini bisa menjadi solusi, masih bisa diterima ya. Dalam kondisi tertentu yang memang anak angkat belum mendapatkan harta sama sekali, ini bisa jadi solusi. Nah, tetap dengan keputusan pengadilan ya. Oke. Nah, cuma itu di Mesir ya. Cuma di Indonesia itu melebar. Jadi wasiat wajibah itu melebar. Misalnya ada seseorang meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia ada salah satu anaknya murtad. Nah, sebagaimana kita ketahui, anak yang murtad kan sudah nggak dapat harta warisan, ya kan? Karena sudah beda agama. Nabi SAW bersabda, la yarithul muslim al kafir wala kafir muslim. Saudara yang muslim tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang kafir. Begitu ya sebaliknya. Nah, di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 16 tahun 2010 itu menetapkan ya, merupakan salah satu jurisprudensi terpenting dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia karena membuka kemungkinan pemberian wasiat wajibah kepada istri yang non muslim ya, termasuk juga kepada anak non muslim, meskipun ia tidak berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam ya. Ahli waris wasiat wajibah ya. Makanya kalau seandainya orang tuanya tahu ilmu waris, tahu ini cucu anak angkat ataupun anak yang murtad nggak dapat warisan, dia bisa buat wasiat atau dia hibahkan sehingga tidak perlu merubah hukum waris yang sudah ada ya. Makanya penyimpangan yang terjadi dalam pembagian harta warisan itu sebenarnya merujuk kepada dua hal. Yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu waris disebabkan minimnya kajian tentang waris. Kemudian yang kedua, keserakahan ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ya. Orang kalau sudah serakah nih repot Pak. Kalau orang nggak ngerti ilmu waris bisa kita ajarkan, bisa paham. Tapi kalau serakah, nggak ada obat nih. Makanya Nabi SAW kan pernah mengatakan, orang yang serakah ini ketika sudah diberikan satu lembah dari emas, maka dia akan cari lembah emas berikutnya. Tidak ada yang bisa mengobati orang serakah kecuali kematian ya, kecuali kematian. Makanya tidak heran dalam pembagian harta warisan ini banyak orang-orang yang yang sudah rajin sholat, yang sudah rajin kajian, yang sudah agamis lah, itu ketika berhadapan dengan harta warisan seakan-akan hilang ciri kesolehannya. Ya, saya mendapatkan itu Pak. Kalau kita lihat fisiknya itu subhanallah, seperti seakan-akan soleh banget. Tapi ketika sudah bicara harta warisan, sampai dia mengatakan, saya kalau mengambil hak adik saya syahid. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya, kok bisa begitu? Ya, karena Nabi bersabda, man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia dalam rangka mengambil haknya, maka dia mati syahid. Jadi kalau saya bunuh adik saya itu dan saya juga terbunuh, maka saya mati syahid. La haula wala quwata illa billah. Padahal warisan itu belum dibagi. Karena begitu sudah dibagi, ternyata dia minus. Dia harus nombok kepada adik-adiknya. Kenapa? Karena dia sudah ngambil harta warisan duluan sebelum pembagian harta warisan. Ini sudah isya atau belum? Belum ya? Tapi itu kok jamnya? Isyanya jam berapa? Oh, lewat 7. Oh, itu sebentar lagi ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai materi kita Pak. Ya, jadi ada berapa pasal tadi? Ada sekitar 4 pasal ya. Cuma pasal yang terakhir tentang wasiat wajibah, ini beberapa lembaga fatwa dunia seperti Mesir misalnya itu menerapkan. Jadi jika ada anak angkat tidak mendapat harta sedikit pun dari orang tua angkatnya, biasanya pengadilan yang akan memberikannya sebelum harta ini diserahkan kepada ahli waris. Ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Jika Bapak-bapak ada pertanyaan, silahkan, atau kita dengarkan azan terlebih dahulu, nanti kan kita jawab pertanyaan. Nah, tadi Pak Mukhlis bertanya, ada seseorang meninggal dunia, ya. Kemudian
seseorang meninggal dunia, ya, meninggalkan yang pertama istri, ya, ini yang meninggal dunia suami misalnya, ya, meninggal oleh istri. Kemudian yang kedua orang tua, ya, berarti bapak, ya. Kemudian yang ketiga ibu, ya, ibu ada atau enggak? Lengkap, ya, oke. Ada yang oke, baik. Yang keempat, ada anak enggak nih? Ada, ya. Misalnya anak laki satu, ya. Kemudian yang kelima, anak perempuan satu. Kemudian almarhum punya saudara juga dia. Oke, kita tulis. Ya, tulis saja nggak apa-apa. Urusan dapat nanti belakangan. Ya. Saudara laki, ya. Ada saudara perempuan? Ada. Nggak apa, tulis saja nggak apa-apa. Cuma urusan dapat tidak itu urusan lain nanti, ya. Saudara perempuan. Siapa lagi, Pak? Nih sudah ada nih ibu bapaknya. Nah, udah lengkap nih. Ya, istrinya ada, bapaknya ada, ibunya ada, anak laki-laki ada, anak perempuan ada, saudaranya juga masih ada. Ya. Nah, di antara ini semua yang tidak dapat warisan yang mana? Hah? Nah, ini Pak Mukhlis nggak dapat warisan ini, ya. Kenapa nggak dapat warisan? Terhalang dengan adanya anak laki-laki, ya. Sehingga ahli warisnya cuma ini aja nih. Nah, 5 aja, ya. Dan yang Pak Mukhlis sebutkan ini semua termasuk ahli waris inti, ya. Asalkan mereka ada pasti dapat. Inilah orang-orang yang tidak akan terhijab untuk selamanya. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia, maka yang pertama dilihat adalah istrinya, orang tuanya ada ataukah tidak? Ada, bapak ibu ada, tulis sebagai ahli waris. Kemudian istrinya ada enggak? Ada istrinya. Anak-anaknya ada enggak? Ada anak-anaknya. Udah, kalau ada anak laki-laki, yang lain enggak usah dilirik, pasti enggak dapat. Jadi harta hanya beredar pada 6 orang ini aja, pada 5 orang ini aja. Nah, berapa bagiannya? Istri berapa, Pak? Istri tidak pernah dapat 1/6. Istri itu cuma 2 bagian dalam Al-Quran. Kalau enggak 1/4, ya 1/8. Nah, ini paling gampang istri ini. Karena langsung disebutkan dalam Al-Quran bagiannya. Tidak ada yang ketiga dia. Kalau enggak 1/4 ya 1/8. Kapan dia dapat 1/4? Ketika almarhum enggak punya anak. Kapan dia dapat 1/8? Ketika almarhum punya anak. Nah, ini kan ada anak nih. Berarti bagiannya 1/8. Bapak berapa bagiannya? Kalau punya anak dia bapak 1/6. Ibu juga sama 1/6, ya. Nah, sisanya buat mereka. Ini namanya asobah nih. Nah, misalnya harta warisan ada 100 juta. Ya. 1/8 dari 100 juta berapa? 12,5 ya? Ya kan? 12,5 juta, ya. Ini kalau hartanya 100 juta. Cuma kalau hartanya 100 miliar, nah, beda lagi hitungannya, ya. Bapak 1/6 berapa 1/6? Hah? 1/6 berapa? 1/6 dari 100 juta. Berapa? 16. Nah, sekitar 16,5 kalau nggak salah, ya. Taruhlah kira-kira. Nah, duitnya juga nggak ada nih, ya. 16,5, ya. Sama 1/6. Nah, berapa sisanya? Ini coba totalin berapa nih? Ini 45 nih. Oke, berarti sisanya di sini 55 ya. Benar ya? 55. Nah, ini kan dari sisanya 55 asobah, ini dibagi 3 bagian. Kenapa bagi 3 bagian? Hah? Karena anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ya. Nah, kalau seandainya anak perempuannya ada 2, berarti sisanya dibagi berapa? Bagi 4. Anak perempuan ngambil 1 bagian, perempuan yang kedua ngambil 1 bagian, laki-laki ngambil 2 bagian. Nah, kalau ternyata di sini 3 laki 1 perempuan, berapa bagiannya? Dibagi berapa sisa ini?
7 ya, 7 ya. Yang anak laki-laki pertama ngambil 2, laki-laki kedua ngambil 2, laki-laki ketiga ngambil 2. Yang perempuan baru ngambil 1 bagian. Nah, karena di sini cuma punya 2 orang anak, 1 laki 1 perempuan, maka sisa harta ini dibagi 3. Ya, sehingga berapa nih kalau dibagi 3 nih? Kira-kira berapa nih? 17 ya? Berapa sih? 18, oke. 18 ya. Nah, ini bagian anak laki-laki, ya. Ini bagian anak perempuan. Nah, begitu sudah selesai pembagian harta warisan, ya. Nah, kemudian anak laki-laki tahu diri, ya. Ini saya jauh dari orang tua, saya merantau kemana-mana, kerja cari duit kemana-mana. Nah, sedangkan yang ngurus orang tua saya itu adik saya yang perempuan. Dia sampai nggak kerja untuk ngurusin bapak saya meninggal dunia. Nah, akhirnya dia bilang kepada adik, ini kita sudah bagi waris secara hukum Islam, maka sebagian dari hak waris abang berikan kepada kamu, sehingga ini mereka bagi 2, ya. Sehingga misalnya dia minta cuman 25, untuk kamu 30 aja nggak apa-apa, karena kamu yang ngurus bapak, ini lebih bagus, ya. Hukum waris sudah dijalankan. Nah, kemudian baru dia tahu diri, dia berikan kepada adik perempuannya yang mengurusi orang tuanya, ya. Makanya dalam pembagian harta warisan itu ada 2 pendekatan, Pak. Yang pertama pendekatan normatif secara hukum, yang kedua pendekatan etika. Nah, masa kita jauh nggak pernah ketemu orang tua, nggak pernah ngurusi orang tua, meskipun ya bagian kita itu besar, ya, tapi tahu diri juga lah. Masa adik kita yang sudah ngurusin orang tua kita sampai meninggal dunia nggak kita berikan apresiasi kepada dia, ini juga tidak beretika, ya. Makanya dalam pembagian harta warisan ada 2 pendekatan, pendekatan normatif dan pendekatan etika. Ini sering saya sampaikan kepada para keluarga yang konsultasi waris, ya. Jadi tidak hanya menerapkan hukum waris saja, tapi kita juga melihat efek sosialnya, ya. Sehingga keluarga ini tetap akur, ya. Tapi coba kalau langsung kakaknya ambil apa sesuai aturan waris, pasti adiknya itu kesel, ya. Udah minimal udah nggak bagus hubungan di antara mereka. Ya. Oke, berikutnya silahkan. Nomor 4 ini. Oke, baik. Seandainya ini perempuan juga bukan laki, ya. Ya. Oke, seandainya ini perempuan juga bukan laki, maka ini semua berubah aturan mainnya, kecuali istri. Nah, bapak sudah, ibu bagiannya tetap 1/6, ya, karena almarhum punya anak. Ini perempuan juga. Ya. Anak perempuan kalau 2 orang berapa bagiannya? 2/3 dari 100 juta, ya. Sisanya baru bapaknya menjadi asobah. Bapaknya menjadi asobah. Nah, sehingga pembagian warisannya, ya, pembagian warisannya istri tetap, ya, 12,5. Kemudian ini berapa tadi, 15 ya? Apa 17? Ya sekitar itulah, ya. Atau coba cari yang akurat, ya, meskipun nggak ada duitnya nggak apa-apa. 17,5 benar nggak nih? 100 juta dari 1/6. Hah? Ya. Kemudian 2/3 berapa? 2/3 sekitar 70-an. Benar nggak? Sekitar 70-an. Ya kan? 2/3. 2/3 dari 100 juta berapa? 67, ya? Nah, 67. Ya, nanti 67 ini mereka bagi 2. Ya, mereka bagi 2, 67 ini. Oh, ada 5 anak perempuan, berarti 67 bagi 5, ya, karena anak perempuan itu ada 3 kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Kalau dia anak tunggal, anak si mata wayang, maka dia mendapatkan setengah dari harta orang tuanya. Tapi kalau dia lebih dari 1, 2, 4, 9, itu tetap bagiannya 2/3 dibagi jumlah anak perempuan, ya. Nah, kemudian kalau ada anak laki-laki, ya sudah, mereka sebagai asobah dan ketentuan 2/1, ya. Nah, jadi bapaknya yang dapat sisa harta. Ini nggak dapat.
Enggak, ini asobahnya naik ke bapak. Naik ke bapak asobah. Makanya kemarin sudah kita bahas tuh tentang asobah. Siapa saja asobahnya. Ya. Nah, anak perempuan dia baru jadi asobah kalau ada anak laki-laki. Kalau enggak ada anak laki-laki, maka mereka menjadi ashabul furud. Orang yang bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya. Anak perempuan baru menjadi asobah kalau almarhum punya anak laki-laki. Nah, kalau seperti kasus ini, maka mereka ashabul furud nih, orang yang bagiannya sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ya. Oke, berikutnya silakan. Oke, yang pertama sudah telanjur bagi waris tidak sesuai aturan waris. Ya, yang pertama kalau mereka merelakan, ya sudahlah, nggak apa-apa, kita saling ridho saja, saling memaafkan. Lagi pula mungkin kita kemarin nggak tahu, udah kita saling ridho, lebih kurang lah sama keluarga, itu aman. Berarti tinggal tobat nasuha saja, karena telah melanggar aturan waris. Tapi kalau ada ahli waris yang minta ganti, wajib digantikan. Ya, wajib digantikan. Kalau dia nggak bisa gantikan di dunia, nanti akan dia gantikan di akhirat. Nah, cuma masalahnya di akhirat itu sudah nggak ada lagi dolar, Pak, nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi rupiah. Yang ada amal soleh di sana. Itu yang kita bayar nanti. Ya. Itu berat hisab di sana, Pak. Ya. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Hah? Udah habis waktunya. Oke, baik. Jadi kalau ada pertanyaan disimpan aja untuk pertemuan bulan depan insyaallah. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.